Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ustadz dalam mata pelajaran budaya alam Minangkabau. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah hendaknya kesehatan, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada video kali ini insyaallah kita akan membahas materi BAM, yaitu tentang pemimpin di Minangkabau. Dan diharapkan setelah antum menyaksikan video ini, antum memahami pengertian pemimpin di Minangkabau, memahami jenis pemimpin di Minangkabau, dan memahami fungsi dari setiap jenis pemimpin di Minangkabau. Pengertian pemimpin di Minangkabau. Pemimpin di Minangkabau adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang. Didahulukan selangkah maksudnya supaya jangan terlalu jarak dengan yang dipimpinnya. Ditinggikan serantiang maksudnya lah supaya jangan ada pemisah antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadi, seorang pemimpin di Minangkabau itu selalu dekat dengan yang dipimpinnya. Kenapa? Karena seorang pemimpin di Minangkabau dibesarkan oleh yang dipimpinnya. Seperti ungkapan dalam kata pusako, orang nan diamba gadang, nan dianjuan tinggi, karuh nan kemanjaniahkan, kusui nan kemanyelesaikan, tak kalau menjagokan, lupo maengekkan, panjang nan kamangare, singke nan kamauleh. Di samping ia dibesarkan oleh yang dipimpin, ia juga ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Maka kewajiban yang harus dipikulnya itu amatlah berat. Ia bertanggung jawab memimpin anggota kaumnya dan memimpin anak kemanakannya. Nah, jadi pengertian pemimpin di Minangkabau adalah orang biasa yang berasal dari anggota kaumnya, kemudian dengan kesepakatan kaum dipilih dan dibesarkan. Jika sudah dinobatkan menjadi pemimpin, ia memiliki sejumlah kewajiban terhadap orang yang mengangkatnya. Jenis pemimpin di Minangkabau. Di Minangkabau itu ada 3 jenis pemimpin: nenek mama atau penghulu, alim ulama, dan cedek pandai. Ketiga pemimpin ini selalu bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya. Dia dikenal dengan sebutan Tungku Tigo Sedarangan. Masyarakat Minangkabau memiliki organisasi namanya matrilineal yang disebut suku. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu itu disebut juga dengan nenek mama atau pemangku adat. Setiap penghulu memiliki pangkat atau gelar, tentunya sako, yang dipanggil datuk. Jadi, nenek mama bertugas memimpin kaumnya. Kaumnya itu terdiri dari orang-orang yang sesuku dengannya. Di dalam kaum terdapat lagi organisasi kecil yang disebut dengan rumah. Nah, rumah itu dipimpin lagi oleh seorang mama yang disebut dengan tungganai. Jadi pada hakikatnya penghulu atau nenek mama ia memimpin beberapa tungganai. Kepemimpinan penghulu atau pemangku adat sangat dihormati. Tugasnya amat mulia. Kewajibannya memimpin anak kemanakan dan masyarakat di negarinya. Ia berkewajiban memelihara harta pusaka dan adatnya. Dalam melaksanakan tugas, ia harus berpedoman kepada kebenaran, yang mana diungkapkan dalam kata pusako, penghulu di Minangkabau manuri aluah nan lurui, menampuh jalanan pasa, memaliharu harta pusako, serta memaliharu adatnya. Jadi jika seorang penghulu melaksanakan tugasnya dengan benar, maka ia akan dijadikan raja oleh kemanakannya. Seperti diungkapkan dalam kata pusako, kemanakan berajoka mama, mama berajoka penghulu, penghulu berajoka mufakat, mufakat berajoka nan bana,
bana berdiri sendiri, bana menurui alwah jopatui. Dalam memimpin kaum, penghulu dibantu oleh pemimpin yang lainnya, yaitunya alim ulama dan cerdik pandai. Alim ulama disebut juga dengan suluh bendang dalam nagari. Dia berasal dari anggota masyarakat yang tahu menguasai soal-soal agama Islam. Jadi alim ulama bertugas untuk membimbing masyarakat, mendidik anak-anak, dan mengarahkan kaumnya ke jalan yang benar. Sebutan lain untuk alim ulama adalah orang malin, tuangku, atau orang siak. Jadi segala yang berhubungan dengan keagamaan maka diserahkan tugasnya kepada alim ulama, seperti upacara perkawinan, kematian, upacara keagamaan, menjadi imam dan khatib, serta upacara ritual lainnya. Di samping nenek mama dan alim ulama, masih ada lagi pemimpin yang lain, yaitunya cerdik pandai. Cerdik pandai adalah sekelompok masyarakat yang berpengetahuan umum luas. Ia memiliki wawasan tentang kemasyarakatan, pengetahuan kemasyarakatan, dan menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan. Jadi cerdik pandai itu menggunakan semua pengetahuannya itu untuk kepentingan orang banyak. Cerdik pandai selain ia berpengetahuan, ia orangnya juga arif dan bijaksana. Seperti dalam ungkapan kata pusako, orang nan cerdik candaiko, tahu jo erang nan jo gendang, tahu jo latiang kamanganai, tahu jo runciang kaman cucu, alun bakile lah bakalam, takile ikan dalam mayah, lah tentu jantan betinonya. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi dan tugas masing-masing dari pemimpin di Minangkabau itu adalah yang pertama, penghulu tugasnya adalah memimpin kaum di nagari. Di samping memimpin kaumnya, ia juga menjadi pemimpin di nagari. Dia juga memelihara anak kemenakan atau memimpin anak kemenakannya, memelihara harta pusaka, dan memelihara serta melaksanakan adatnya. Nah, fungsi itu diungkapkan dalam kata pusako, penghulu di Minangkabau ibarat kayu gadang di tengah koto. Uratnya tampek baselo, batangnya tampek basanda, dahannya tampek bagantuang. Daunnya tampek balinduang kapanehan, tampek bataduh kehujanan. Kapai tampek batanyo kapulang, tampek babarito. Pusek jalo pumpunan ikan, hukumnyo adia katonyo bana. Sedangkan alim ulama atau yang disebut dengan malin, dia bertugas membantu penghulu dalam melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu membimbing anak kemenakan dan masyarakat di negari itu kepada jalan yang benar. Nah, sedangkan cerdik pandai, ia bertugas membantu penghulu dalam bidang yang bersifat umum. Jika masyarakat menghadapi suatu masalah, kemudian datang kepadanya untuk meminta pendapat, ia berkewajiban memberikan bantuan. Cerdik pandai juga memberikan ide-ide kepada masyarakat untuk kemajuan kehidupan masyarakatnya. Dapat kita simpulkan bahwa cerdik pandai berfungsi sebagai pemikir di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Nah, teman-teman, itulah video singkat kita tentang pemimpin di Minangkabau. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi antum, membantu serta memudahkan antum dalam menyelesaikan LKPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.